Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku ada update yang sangat penting dari salah satu pemain dari timnas kita, dan ini dari Ole Romeni, jadi pemain penyerang dari timnas kita yang kemarin di Piala Presiden Turnamen Indonesia itu habis mengalami cedera karena di tackle tentunya, dan sepertinya cederanya juga parah karena dia harus pakai kursi roda dan juga pakai brace balik ke Inggris. Nah ya, kemudian saat dia di Inggris, dia dicek oleh pihak staf medisnya dari Oxford tentunya. Dan ya, setelah beberapa hari staf medisnya dari Oxford itu memutuskan untuk Ole Romeni ini menjalani operasi, naik meja operasi karena ada sesuatu yang retak di telapak punggungnya Ole Romeni. Nah, ini yang mengharuskan Ole ini operasi tentunya, karena kalau enggak itu susah buat sembuhnya karena sudah retak, dan itu adalah telapak punggung dimana kita harus lari sebagai pemain bola. Jadi kalau itu retak kita tentunya nggak bisa bermain dengan maksimal. Dan selain itu tentunya dari sini kita tahu kalau ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk pertandingan selanjutnya di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Coach Patrick update juga tentang gimana pendapatnya dia Ole Romeni saat ini cedera, dan kemungkinan besar nggak bisa bermain di round 4. Jadi ini dua update yang aku akan bahas di video kali ini. Sebelum aku mulai, support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Oke, let's go back to the topic. Nah, buat kalian yang belum tahu, kemarin Ole Romeni itu menjalani operasi, dan alhamdulillah operasinya juga berjalan dengan lancar. Dan kita semuanya berharap tentunya Ole ini bisa cepat pulih dan bisa kembali ke lapangan lagi, supaya dia bisa kembali fit lagi mainnya, kembali seperti semula lagi mainnya, dan tentunya bisa membela timnas Indonesia. Tapi ini butuh waktu tentunya. Nah, karena update-nya itu Ole Romeni itu menjalani operasi di punggung kaki kanan yang retak. Nah, dia operasinya tuh di Belanda ya guys, bukan di Inggris. Dan Ole Romeni ini berharap tentunya bisa segera balik ke rumput. Tapi jika yang dialami Ole ini adalah fraktur pada tulang metatarsal dengan pemasangan pen, masa pemulihannya bisa sekitar 3-4 bulan. Jadi ini cukup lama ya guys. Kalau 3-4 bulan dia tentunya nggak bisa ikut bermain di round 4 Piala Dunia 2026. Berarti 3 bulan ini kan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kalau dia 3 bulan, Oktober baru sembuh, belum dia balik ke lapangan, belum dia ikut latihan, belum dia balik fisiknya dan dapat ritme permainan. Jadi susah guys buat Ole ini ikut bermain di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan tahapannya, ini juga ada tahapannya tentunya. Kalau kita habis mengalami operasi, itu nggak boleh langsung recovery, langsung revalidasi, atau langsung latihan fisio tentunya. Kita harus benar-benar rest, dan Ole ini harus benar-benar rest selama 4-6 minggu. Jadi benar total rest, nggak boleh ngapa-ngapain, supaya di dalam kakinya ini bisa sembuh dengan sendirinya dulu tanpa latihan apapun. Karena ini retak jadi tulang itu harus membutuhkan waktu juga buat rest dan kembali ke normal tentunya. Nah, habis 4-6 minggu itu ada tahapnya lagi, ada step lagi. Nah, Ole ini mengikuti program penguatan otot. Nah, ini kenapa? Karena kalau dia udah rest 4-6 minggu, kalau badan kita udah rest lebih dari seminggu pun, itu otot kita akan menurun, otot kita akan mengecil karena kita nggak ada aktivitas apapun. Nah, dari situ harus kembali pelan-pelan dulu, dan pertama itu dia harus mengembalikan massa ototnya. Nggak hanya di kaki, tapi di seluruh badannya juga tentunya. Jadi dia harus mengikuti program penguatan otot, dan itu juga sekitar 4-6 minggu. Nah, baru kalau ototnya sudah mulai kembali normal lagi, nah terus habis itu kakinya sudah mulai kuat lagi juga tentunya, baru dia boleh ikut latihan lagi. Dan kalau latihannya lancar, fisiknya tentunya juga kembali, baru dia boleh bermain lagi di lapangan. Nah, semua cedera punya tahap seperti itu, dan ini nggak hanya di cedera kaki seperti Ole Romeni aja, semuanya. Jadi cedera lutut juga punya tahap sendiri, dan itu lebih lama bahkan. Nah, Ole ini punya tahap sekitar
2-3 bulan sebelum dia bisa balik full ke bermain di lapangan. Nah, tentunya kalau Ole ini ya out selama 3 atau bahkan sampai 4 bulan dan dia nggak bisa bermain dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 4, harus ada pemain yang menggantikan di posisi Ole Romani. Dan Patrick Kluivert, coach Patrick Kluivert juga sudah sampaikan kalau dia ini punya plan B. Dia udah punya plan kalau memang Ole ini nggak bisa bermain nanti. Nah, coach Patrick juga tentunya sangat sayang Ole nggak bisa bermain karena dia adalah salah satu pemain yang ya penting di timnas Indonesia, apalagi di posisi penyerang yang ya akhir-akhir kemarin Ole itu sangat klinikal. Dia itu bisa membawa tim ke kemenangan dengan golnya tentunya, dan dia juga sering atau bahkan ya selama match dia bermain itu menjadi man of the match. Jadi ya itulah kenapa Ole itu pemain yang sangat penting di timnas Indonesia. Nah, coach Patrick juga bilang tentu saja pukulan besar bahwa Ole tak akan berpartisipasi di laga-laga nanti. Sayangnya dia cedera. Namun kami punya plan B, tetapi saya belum bisa katakan sekarang. Kami harus persiapkan diri dengan baik dan itu hal utama. Jadi coach Patrick punya plan B kalau Ole ini benar-benar udah gak bisa main besok saat round 4. Tapi ya tentunya dia gak bisa bicarakan itu langsung saat ini. Dia harus mempersiapkan hal ini, jadi plan ini dengan baik tentunya bersama pemain-pemain. Nah, kalau menurutku sendiri plan B-nya itu tentunya ya pemain yang mirip dengan playstyle-nya Ole Romani, dengan dribble yang bagus, dia mau bekerja keras, lari di setiap sudut lapangan. Itu yang Ole lakukan tentunya saat bermain di timnas Indonesia. Dia pemain yang bekerja keras, terus dribble-nya bagus, terus berani tentunya, dan di depan gol dia juga clinical. Nah, pemain-pemain yang ya mirip seperti Ole dengan playstyle-nya itu adalah ya Ragnar juga tentunya. Habis itu kita punya Eliano Reinders tentunya yang sudah ada di timnas. Tapi ya kita tahu kalau Ragnar itu kemarin terakhir masih cedera di lututnya. Jadi kita juga nggak tahu apakah Ragnar ini bisa dengan on time fit saat round 4. Karena cedera lutut itu cedera yang lebih membutuhkan waktu yang lebih lama daripada cedera telapak kaki. Jadi ya kita belum tahu juga tentang Ragnar. Dan ya kalau Eliano itu fit, nggak ada masalah apapun. Jadi aku pikir Eliano bisa ikut di round 4 tentunya. Nah, tapi kita juga butuh backup yang bagus. Kalau misal Eliano nggak bisa bermain atau dia mendapatkan kartu kuning dan akumulasi, nah kita harus mendapatkan backup yang setara juga, yang bagus. Seperti Ole Romani, seperti ya Eliano yang mungkin bisa jadi akan menggantikan posisi Ole. Nah, plan B satunya itu adalah PSSI mencari pemain grade A lagi untuk di posisinya Ole, yang menggantikan posisinya Ole. Dan itu yang aku sudah bilang di beberapa video terakhir. PSSI juga sudah ya saat ini bekerja keras untuk mencari pemain grade A yang ya possible bisa menggantikan posisi Ole. Jadi itu kalau menurutku sendiri itulah mungkin plan B dari coach Patrick. Tapi ya kalau misalnya nggak ada pemain, coach Patrick harus mempunyai strategi yang ya bagus dan pilihan pemain yang bagus juga yang cocok di skema permainan timnas ya saat terakhir-akhir ini. Jadi saat melawan Cina, saat melawan Bahrain, seperti itulah skemanya. Dan ya pemain ini harus bisa langsung tune in dengan tim supaya ya kalau kita bermain di round 4 kita nggak butuh adaptasi lagi, kita langsung bisa bermain dengan sebaik mungkin tentunya. Dan ini yang penting, kita harus bisa komunikasi yang bagus satu sama lain, defense sama-sama, nggak boleh ada kesalahan apapun karena ini udah round 4, kita sayang kalau melakukan kesalahan yang fatal atau yang bodoh tentunya. Jadi semuanya harus mempersiapkan dengan baik. Nah, kita akan lihat di beberapa bulan ke depan ini apa yang plan B yang dimaksud oleh coach Patrick. Apakah dia memang udah ada pemain yang menggantikan Ole di posisinya, atau ya PSSI masih mencari pemain untuk menggantikan posisi Ole yang pemain yang grade A tentunya. Jadi guys, ini yang aku ingin sampaikan di video kali ini, update yang sangat penting dari Ole dan juga dari coach Patrick. Jadi semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan ya, I see you in the next video. Peace.